Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat semuanya kan? Pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara PJJ kerjasama dari Dinas Pendidikan dan PJJ Kota Cirebon. Walaupun PPKM sudah berlalu, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan yang 5M itu ya. Masih ingat? Cuci tangan, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sanitizer, tidak usah berkerumun, hindari bepergian kalau tidak begitu penting ya. Pagi hari ini Ibu langsung saja ya akan memberikan materi tema 4, berbagai pekerjaan, pembelajaran pertama, berbagai pekerjaan. Sebelum kita menyimak pelajaran berikutnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Kita mulai? Ya, siap semuanya ya. Simak berikutnya. Perhatikan anak-anak semua, Ibu akan menayangkan suatu gambar ya, lingkungan tempat tinggalmu. Apakah itu di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Juga pekerjaannya apa yang ada di sana? Yuk kita lihat tayangannya. Satu persatu Ibu akan terangkan ya. Di dataran tinggi ya, di dataran tinggi udaranya sejuk ya. Nah di situ tanaman-tanaman biasanya ada tanaman kopi, tanaman teh ya. Nah kalau bagaimana Bu dengan yang di dataran rendah? Kalau di dataran rendah biasanya pohonnya mangga ya, terus kelapa, pisang. Pekerjaannya apa? Pekerjaan siapa itu? Adalah petani ya. Nah berikutnya, tayangan berikutnya lihat. Ini adalah pantai ya. Tanaman yang di situ biasanya apa? Bakau. Pekerjaannya apa itu? Nelayan. Nah yang dihasilkan biasanya dari laut apa anak-anak? Apa coba? Banyak ya, ada ikan bermacam-macam, lagi ada udang, ada cumi dan lain sebagainya. Sekarang di situ ada gambar apa anak-anak? Itu adalah perkebunan teh ya. Siapa yang suka minum teh? Ya, hampir ya. Sebagian orang di dunia ini banyak yang meminum teh. Jadi, teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk atau dingin. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Mendapat curah hujan yang banyak karena tanaman teh tidak tahan dengan kekeringan. Bagaimana Bu kalau misalkan tanaman teh ada di darat? Tidak mungkin tumbuh dengan subur. Kalau tumbuh sih tumbuh, tapi tidak sesubur yang ada di dataran tinggi ya. Perkebunan teh di Indonesia tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa untuk Jawa Baratnya ada di daerah Ciwidey. Ciwidey itu di mana? Siapa yang tahu Ciwidey? Bogor ya. Kalau Ciwideynya di Bandung, daerah Bandung ya. Kalau dan daerah Bogor. Jadi tersebar untuk Jawa Barat di daerah Ciwidey dan Bogor. Lalu di mana lagi coba?
Ada juga Bu, ada tuh, ada yang jawab ya. Ada Bu, katanya di Jawa Tengah. Oh iya, ada juga di Jawa Tengah, yaitu di daerah Brebes dan Wonosobo, serta di Jawa Timur atau daerah Malang ya. Selain itu, tanaman teh juga ada di daerah Sumatera, yaitu di daerah Simalungun atau Sumatera Utara, dan Kerinci, daerah Jambi ya gitu. Nah, sekarang apa sih fungsinya pohon teh? Pohon teh berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh juga ditanam berjajar dengan jarak 1 meter agar dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis dan terbawa air ya. Paham anak-anak ya? Sekarang lihat gambar berikutnya. Di situ ada gambar perkebunan teh. Ada yang memetik daun teh, terus ada juga yang mengolah daun teh. Setelah itu ada juga pengemasan teh. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman yang sudah dikemas, kita ada beberapa jenis pekerja yang terlibat, yaitu pertama, yang di kebun itu gambarnya, lihat anak-anak ya, ada gambar kebun tehnya. Nah, terus yang kedua, sudah ada di kebun, dibagaimanakan tehnya, yaitu ada pekerjanya, yaitu untuk memetik daun tehnya ya. Setelah dipetik, daun tehnya dikumpulkan di suatu ruangan untuk diolah ya. Jadi namanya itu adalah pengolahan daun teh. Tidak serta-merta kita minum teh langsung jadi dari petik langsung minum, tidak seperti itu ya. Setelah itu diolah daun tehnya, dipilih yang baiknya, dibersihkan dari kotoran-kotoran itu. Nah, setelah itu kita ada satu lagi pekerja untuk pengemasan teh. Setelah pengemasan tehnya selesai, barulah kita memasarkan hasil dari pekerjaan itu ya, dari pertama dipetik, terus berikutnya diolah, terus dikemas ya. Nah, dari hasil itu kita sudah bisa menikmati teh yang sudah dikemas. Artinya kita sudah jadi dan sudah boleh diminum. Berikutnya ya, dari pengerjaan kita pelestarian alam dan tanah ya, kita harus menjaga kelestarian alam dan kelestarian sumber daya alam. Mengapa? Agar anak cucu kita nanti bisa menikmati lagi tehnya. Jadi setelah ditanam tidak langsung kita bakar atau kita musnahkan. Jadi turun-temurun pun kita akan menikmati hasil dari perkebunan teh itu. Nah, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alamnya, ada yang harus kita lakukan, yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Menanam pohon sebanyak-banyaknya, mencegah terjadinya pencemaran air, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, menghindari teknik ladang berpindah. Maksudnya apa? Menghindari teknik ladang berpindah. Sebelum ini kita membuat kebun, sebelum ini beres, kita tidak usah berpindah lagi ke tempat lain. Ini belum beres, tempat lagi pindah yang lain. Akhirnya tinggal terbengkalai tanpa diurus, begitu tidak boleh ya. Nah, terus penghijauan daerah aliran sungai, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Itu adalah salah satu menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya ya. Sekarang daerah pantai ya. Kita tahu daerah pantai ada pohon apa di situ? Biasanya bakau. Fungsinya untuk apa sih bakau tuh?
untuk melindungi petani dari melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Jadi dengan adanya bako di pesisir, pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis. Kalau misalkan garis pantainya tidak ada pohon bako ya, misalkan semakin hari semakin terkikis. Kalian yang tinggal di daerah pantai nantinya tidak ada rumah lagi karena sudah terkikis oleh pantai. Pantainya semakin maju ke daratan. Apalagi fungsinya pohon bakau? Memahami rembesan air laut ke darat gitu ya. Yang berikutnya adalah sebagai perangkap zat-zat pencemaran dan limbah industri. Jadi ketika di pantai ada limbah-limbah industri, tidak langsung sampai ke daratan karena sudah diserap oleh pohon bakau. Nah, berikutnya menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Apa jadinya kalau tidak ada pohon bakau? Panas, polusi, ya kotoran-kotoran gitu ya. Paham ya? Ada polusi, ada kotoran-kotoran yang dari limbah-limbah pada buangnya di pantai. Jadi pantainya tidak terlihat dengan indah gitu. Tapi kalau ada pohon bakau bisa menyerap zat-zat yang seperti itu. Yang polusi dari industri, ya polusi dari industri kan biasanya itu air-air yang berwarna merah, kuning apa ya, industri apa saja, industri kain, industri ya pokoknya macam-macam industri lah gitu ya. Nah, sekarang menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. Nah, selain itu pohon bakau juga berfungsi menjaga binatang-binatang biolaut yang kecil seperti kepiting gitu ya, ikan-ikan kecil, tempatnya bersembunyi di situ, bermain-main di situ karena memang udaranya sejuk ya, banyak ini akar-akar yang bergantungan gitu ya. Gitu. Setelah itu jadi ada burung, ada biawak gitu yang tetap terjaga gitu ya. Jadi biasanya nyumput-nyumput di akar-akarnya pohon bakau itu gitu. Dan yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Karena ada pohon bakau, gelombang laut akan terpecah di antara pohon-pohon bakau itu. Jadi ketika sampai di darat akan menghasilkan gelombang yang kecil. Terima kasih. Ibu berharap dari tayangan-tayangan yang tadi kalian bisa menyimak apa itu pekerjaan yang ada di daerahmu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan kendor kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat.